Halo Sel, gimana kabar? Kabar baik banget, Feb. Kamu lolos ke collaboration test BFLP ya? Wah, kok tahu? Kamu join juga, Feb? Iya dong, jelas. Oh iya, udah ada tim belum? Kalau belum, kita bikin tim yuk. Betul banget nih, Feb. Aku lagi DM-in via Instagram, belum dapet nih. Tapi kurang satu lagi nih. Kamu ada kenalan nggak kira-kira? Nah, kebetulan tadi ada dari domisili Bandung juga nawarin lewat Telegram, namanya Mbak Ira. Cuman aku belum confirm nih. Aku kontak beliau dulu ya. Oke. Halo, ini dengan siapa ya? Halo Mbak, ini saya Excel yang tadi kontak via Telegram. Nah, kebetulan aku kurang satu anggota nih untuk collab BRI. Kira-kira Mbak Ira tertarik join nggak? Wah, kebetulan. Saya masih belum dapet juga nih. Boleh deh. Oke Mbak, aku reconnect ke teman aku dulu ya. Aku kasih tahu. Feb, Mbak Ira udah oke nih? Mantap Sel. Halo, salam kenal ya Mbak. Saya Faber. Salam kenal juga, Faber. Aku Ira, domisili Bandung, sama kayak Excel. Kita adalah Brainier. BRI. Amazing. and Intelligent Young Young Leaders. Halo guys, mohon maaf ganggu pagi-pagi. Ada yang mau aku diskusikan nih. Wah, seru nih. Tentang apa tuh, Feb? Iya, tentang apa nih? Gimana kalau kita bahas yang berhubungan dengan COVID-19? Sudah 1 tahun sejak kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia loh. Bener juga ya. Gimana kalau kita diskusi tentang perubahan perilaku masyarakat selama pandemi ini? Boleh tuh Mbak, sekalian juga nih kita analisa challenge yang dihadapi dan opportunities yang tercipta. Wah, topiknya seru banget nih. Kalau menurut aku ya, perubahan perilaku masyarakat yang paling menonjol selama pandemi itu, mereka yang tadinya ngandelin perusahaan buat dapat penghasilan, sekarang pada buka usaha sendiri atau UMKM gitu. Iya tuh, bener banget. Kalau dari pandanganku sih, mereka yang tadinya berani belanja ke pasar dan ke mall, sekarang jadi takut, akhirnya beralih ke online deh. Kalau menurut kamu gimana, Sel? Kalau dari aku sih, ngelihatnya sebelum COVID, masyarakat tuh lebih sering membayar menggunakan uang kertas. Tapi sejak terjadi COVID, masyarakat lebih memilih untuk membayar atau mentransfer uang mereka dengan cara virtual. Nah, betul banget tuh. Terus kira-kira menurut kalian challenge apa sih yang dihadapi masyarakat selama pandemi ini? Kalau dari aku ya, Feb, tantangan yang paling terlihat itu ada di kegiatan ekonomi kita. Menurut aku itu menjadi challenge yang paling sulit dihadapi. Nah, karena pandemi, kita jadi terkena krisis ekonomi loh. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengakui bahwa krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini sangatlah kuat. Bener banget tuh, Sel. Apalagi angka pengangguran itu naik tajam sehingga berdampak buruk pada perekonomian nasional. Roda ekonomi mendadak berhenti semua karena terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kan jadi tantangan sendiri ya buat pemerintah untuk memperbaiki perekonomian nasional. Iya ya, dampak COVID-19 ini sangat mengerikan untuk perekonomian kita. Apalagi nih ya, yang aku baca-baca, omset penjualan juga anjlok guys. Menurut data yang aku baca, penurunan omsetnya nggak main-main loh. Anjlok sampai 40%. Ngeri deh. Benar banget tuh, Feb. Belum lagi kalau udah terkena PHK, menurut data yang aku dapat ya, total penduduk Indonesia yang terkena PHK sejak COVID masuk ke Indonesia itu udah 10 juta orang. Sedih banget kan? Iya Sel, dan berlaku juga loh untuk mereka yang usahanya gulung tikar. Mereka sulit untuk menghidupi keluarga mereka. Apalagi menurut data yang aku baca, sekitar 40 juta UMKM harus gulung tikar loh karena COVID ini. Iya, aku setuju banget sama pendapat kalian. Belum lagi gara-gara COVID semua pembayaran serba virtual. Mau buat tabungan aja susah. Pusing deh kalau lagi COVID gini keluar-keluar rumah. Tapi tenang guys, kalian tahu nggak? Kalau selama masa pandemi ini, BRI Group menyediakan dan menciptakan banyak opportunities loh untuk bantu memulihkan perekonomian di Indonesia. Oh iya, bener tuh Sel. Beberapa waktu lalu aku baca salah satu program yang diberikan, yaitu Brilliantpreneur. Tujuan mereka adalah untuk mendorong agar UMKM bisa naik tingkat dan memenuhi kriteria untuk menjadi komoditas ekspor. Gak cuman itu, Feb. BRI ngasih kesempatan buat pertolongan dana untuk usaha yang tergolong UMKM. Hal ini BRI itu lakuin karena mau bantu memaksimalkan UMKM. Benar tuh yang Mbak Ira bilang. Menurut Direktur BRI, Bapak Sunarso, UMKM ini jadi kunci pemulihan ekonomi. Apalagi menurut beliau, 99,99% entitas bisnis di Indonesia adalah UMKM guys. Setuju banget sama kalian, apalagi di tahun 2021 ini, Kemenko Perekonomian memutuskan untuk meningkatkan platform kredit usaha rakyat loh, dari 220 menjadi 250 triliun. Mereka juga melanjutkan program subsidi bunga KUR. Yang lebih hebatnya ya, Pep, BRI juga jadi lembaga penyalur KUR terbesar. Di tahun 2020, BRI udah ngasih KUR mikro senilai 125 triliun. Dan juga nggak kalah menarik nih salah satu opportunity yang BRI berikan, yaitu pasar.id. Ini adalah sebuah platform yang BRI berikan untuk para pedagang pasar, supaya mereka bisa menjual dagangan mereka secara online. Ternyata walaupun terjadi pandemi dan perubahan perilaku sosial, BRI Group senantiasa ada untuk kita semua ya guys. Betul, Feb. BRI senantiasa hadir membantu masyarakat Indonesia buat buka pintu kesempatan bagi mereka yang memerlukan. Emang BRI terbaik ya, program mereka nyata dan bukan sembarang program juga. Dia nggak sabar nih untuk jadi bagian BRI Group. Siap menjadi bagian dari Bank BRI.